Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan program berkat pagi kami pada hari ini, yang dimana siap memberkati Bapak Ibu Saudara. Langsung saja kita melihat pada ayat pokok kita di dalam Galatia pasalnya yang pertama. Galatia pasalnya yang pertama ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Puji Tuhan. Di sini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau melihat Paulus, dia berbicara dengan keras ya, termasuk keras, di mana saat itu dia menyampaikan kepada jemaat yang ada di Galatia, karena pada saat itu keadaan saat itu di jemaat Galatia adanya kelompok Yahudi, guru-guru palsu yang mereka menyampaikan kepada orang-orang percaya yang ada di Galatia itu. Mereka berkata bahwa mereka memutarbalikkan Injil, firman Allah. Mereka berkata bahwa iman tidaklah cukup untuk mereka mendapatkan keselamatan, tetapi bisa dibilang bagi mereka harus adanya suatu tindakan yang harus mereka lakukan, seperti disunat, melakukan sunat, bahkan juga mentaati semua hukum yang ada di tradisi Yahudi. Itu yang mereka sampaikan kepada jemaat yang ada di Galatia. Itu sebabnya Paulus dia menulis surat ini kepada jemaat Galatia. Paulus menjelaskan bahwa mentaati hukum perjanjian lama atau hukum Yahudi itu tidak akan mendatangkan keselamatan. Sebab orang diselamatkan hanya karena kasih karunia melalui iman kita kepada Tuhan. Amin. Kita melihat di sini. Kalau kita mau lihat kita undur dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Di situ dikatakan, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Allah itu sebenarnya mempunyai rencana Allah dari semula adalah menyelamatkan kita melalui kematian Yesus. Itu adalah rencana Allah. Kita telah diselamatkan dari kuasa dunia yang jahat. Sekarang ini dunia yang penuh dengan kekejaman, kejahatan, tipu daya dan sebagainya. Kita diselamatkan dari dunia yang jahat bukan berarti bahwa kita dikeluarkan dari dunia, tidak Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita diselamatkan bahwa kita tidak lagi diperbudak, sebab kita telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita hidup bagi Allah. Yesus Kristus telah menjadikan karunia ini berlaku dan tersedia bagi semua orang, bukan hanya bagi orang-orang Yahudi, tetapi bagi semua orang, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan pada pagi hari ini. Itu sebabnya Paulus harus berbicara dengan keras kepada orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Paulus benar-benar terus terang. Bagi Paulus tidak mungkin dia melayani dengan setia jika mengizinkan orang-orang Kristen yang ada di Galatia itu tetap berada di jalur yang salah. Dikatakan dalam ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Kita berhenti sampai situ. Jemaat Galatia mereka meninggalkan pribadi yang memanggil mereka. Setiap hari Bapak Ibu dan setiap saat kita diperhadapkan dengan pilihan. Melalui Galatia pasal
yang pertama ayat yang ke-10 ini adalah pengingat bagi kita semua, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, bahwa kita punya pilihan itu untuk hidup untuk menyenangkan orang lain atau hidup menyenangkan Tuhan. Kita dapat hidup sebagai hamba, sebagai budak dari pendapat orang lain tentang kita, terus menerus memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, bagaimana orang lain memandang kita. Kita mencoba berusaha mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjalankan kehidupan kita mencoba untuk agar mendapat kedudukan di hadapan orang lain. Namun selama kita menjadi budak untuk menyenangkan orang lain, kita tidak akan dapat melayani Yesus dan kita tidak akan dapat menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan bukan berarti ketika kita menyenangkan Tuhan dan melayani Tuhan, kita tidak peduli dengan orang lain. Kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Firman Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, baik itu dalam hubungan dengan orang lain, tetapi itu bukan untuk mendapatkan agar kita disukai, karena kita ingin mereka berpikir, memiliki pikiran baik tentang diri kita. Itu karena kita ingin, tetapi semua yang biarlah kita lakukan itu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dan mengasihi orang lain itu juga kita sudah menyenangkan Tuhan. Sesuai yang firman Tuhan katakan, carilah persetujuan dari Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak akan terombang-ambing oleh apa yang orang lain pikirkan. Hiduplah untuk persetujuan Tuhan, untuk kesenangan Tuhan. Ketika kita melakukannya, itu tidak hanya akan baik bagi kita dalam segala hal, tetapi akan baik bagi orang lain juga, karena kita tidak akan mementingkan diri kita sendiri dalam kita memiliki dalam di perusahaan, mungkin di tempat kerja, dimanapun mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus sebagai hambanya. Dan mata kita tertuju pada Tuhan saat kita hidup untuk mencari kemuliaannya. Bagi Paulus, hanya ada satu Injil yang benar. Sumbernya adalah Yesus Kristus. Pernahkah kita bertanya pada dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu, apakah saya menyenangkan orang lain atau menyenangkan Tuhan? Kita lihat dalam ayat pokok kita dalam Galatia 1 ayat 10 ini. Kita menghadapi hal ini setiap hari. Apakah kita akan melakukan, misalnya ketika kita keseharian kita, apakah kita akan melakukan apa yang tugas-tugas yang diberikan atau perintah-perintah yang diberikan atasan kita, mungkin pimpinan kita, bos kita yang ada di tempat kerja, meskipun itu bagi kita tidak etis. Berusaha menyenangkan atau menenangkan orang lain itu berasal dari keinginan agar supaya kita dikenal, agar supaya kita diterima mungkin, atau agar supaya kita dihargai, sehingga kita melakukan hal-hal itu tersebut. Namun ketika kita menjalankan identitas sejati kita sebagai orang percaya, kita diingatkan. Kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang kedua. 1 Petrus 1 ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kita sebagai orang percaya, kita itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Seperti firman Tuhan sudah berkata, kita adalah anak-anak Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Bahkan kita dikasihi oleh Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Masihkah kita bertindak seperti dunia agar kita dikasihi oleh dunia? Coba kita renungkan sejenak Bapak Ibu Saudara. Atau akan kita lebih menghormati keluarga kita, teman kita, orang tua kita, bahkan pelayanan, daripada menghormati Kristus? Atau menggunakan kata-kata kita untuk membanggakan orang lain dan lain sebagainya? Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu dalam segala hal. Kita tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi Tuhan, mungkin seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-13, 37 sampai ke 39. Tanpa kuasa. Tetapi tanpa kuasa dan Roh Kudus dalam hidup kita, kita boleh melihat dalam Matius 22 ayat yang ke-37, dikatakan di sana, mulai ayat ke-37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita lihat lagi dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di sini, jika keinginan kita dalam hidup adalah untuk menyenangkan Allah, kita lihat Ibrani ini menjelaskan bahwa kita melakukan ini karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Mengasihi Tuhan juga artinya kita mentaati, melakukan setiap apa yang dikehendaki firman-Nya. Kita mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita tidak dapat mengasihinya dengan baik, namun dengan Roh-Nya kita dapat mengasihinya dan mentaatinya semua apa yang dikatakan dalam firman Allah. Ini berarti bahwa prioritas utama kita dalam hidup adalah menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, prioritas utama kita dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah hanya untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Apakah ini artinya kita tidak mengasihi orang lain? Tentu tidak, seperti ayat yang sudah saya baca tadi. Kita juga dipanggil untuk mengasihi orang lain yang dikatakan dalam Matius 22 yang ke-39. Itu berarti kita hidup oleh Roh, karena melalui kuasa Roh Tuhan yang memampukan kita untuk dapat mengasihi sesama kita. Kita balik lagi dalam ayat pokok kita dalam Galatia pasalnya yang pertama ayat yang ke-10. Paulus, dia sadar betul bahwa mungkin dia pernah sempat hidup menyenangkan orang lain di masa lalunya mungkin. Tetapi keinginannya sekarang adalah untuk memuliakan Yesus, yaitu juru selamatnya. Apapun yang pernah kita perjuangkan mungkin di masa lalu, atau apapun yang sedang kita hadapi, kita harus percaya melalui dengan Roh dan firman Tuhan. Ingat, kita semua sedang dibentuk. Amin. Kita tidak harus tetap berada dalam pola pikir menyenangkan orang lain. Bagian yang indah adalah ketika kita menyenangkan Tuhan. Bagian yang indah adalah ketika kita menyenangkan Tuhan. Berkat pun akan menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti orang tidak setuju dengan kita. Mungkin ada orang-orang yang tidak senang dengan kita, membenci kita, namun kita memiliki keyakinan yang berakar dan kokoh. Jangkar kita, benteng kita yaitu Yesus Kristus. Sehingga apapun hal-hal yang bagi kita berusaha untuk mencoba, ada sesuatu hal yang berusaha
mengganggu kehidupan kita, mungkin mencoba menghilangkan damai sejahtera kita, tapi kita yakin dan percaya kita memiliki Yesus Kristus dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah yang menjadi prioritas utama kita dalam hidup kita sebagai orang percaya yaitu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Perlu Kau Tuhan.